Halo, assalamualaikum. Balik lagi di video kita. Dua yang manyun, dua yang Di video kita berempat. Ada Mami, ada Farah, ada Papa, ada Aceh. Oke, jadi di video kali ini aku mau cerita-cerita aja pengalaman aku lahiran di anak kedua. Berhubung Pak Agus sendiri sampai detik ini anaknya udah mau masuk jalan 7 bulan. Dia belum tahu cerita proses lahiran aku kemarin gimana. Jadi sekalian aja aku cerita di video kali ini. Jadi kalau ada yang bilang kalau anak pertama itu lahirannya induksi, di anak selanjutnya dia itu bakal diinduksi lagi. Tapi syukur alhamdulillah di aku pribadi itu di anak pertama walaupun induksi, anak kedua alhamdulillah lahirannya normal, alhamdulillah. Dan syukur alhamdulillah juga lahiran anak pertama dan kedua aku itu lumayan bisa dibilang cepat, karena sebagian ibu-ibu di luaran sana itu kayak istrinya kakak aku sendiri aja ya, itu dia kalau anaknya 4 dan setiap dia lahiran itu lumayan lama guys. Ini prosesnya dari mulai pembukaan 1 sampai lahiran itu biasanya dia sampai 1 hari 1 malam. Nah bisa dibayangkan itu sakitnya luar biasa. Itu adalah proses dimana ibu-ibu lagi berjuangnya untuk si buah hatinya. Wow. Nah kalau aku dari anak pertama sama anak kedua alhamdulillahnya cepat, cuman hitungan jam. Dan di anak kedua kemarin itu kurang lebih 2 jam dia udah lahir ya. Jadi tanda-tanda lahiran aku itu di anak pertama sama anak kedua itu bisa dibilang sama, karena sama-sama ketuban aku tuh pecah. Nah di anak kedua ini kemarin itu sekitar jam 7 pagi, pula dari subuh ke jam 7 pagi tuh 2 kali ke kamar mandi. Kok berasa kayak apa ya? Kayak basah gitu kan? Kencing di celana tuh bagaimana? Karena aku ngerasa sisi di aku itu basah. Nah itu aku dari subuh sampai jam 7 pagi tuh udah 2 kali ke kamar mandi. Tapi kayak bukan kencing gitu kan. Nah terus di jam 7 paginya aku balik ke kamar. Nah itu aku masuk ke kamar dan nggak tahu kenapa baru mau baring biur kayak orang kayak apa ya modelnya itu balon yang diisi air tuh loh sayang, yang diisi air terus tiba-tiba kayak meletus bus gitu biur gitu. Nah kalau kencing kan biasanya warnanya kuning kayak gitu kan, dia itu nggak ada warnanya, nggak ada baunya juga, baru berasa kayak hangat-hangat gitulah. Terus teriak lah aku, tetapi nggak ada yang respon karena waktu itu lagi mati lampu. Nah cepet-cepet lah aku cari telepon kan, waktu itu yang aku cari HP kan. Terus aku telepon ibu, ternyata ibu tuh di luar. Terus aku bilang, betulan ditelepon padahal cuma ibu di luar, aku di kamar. Tapi posisi itu mati lampu masalahnya. Nah terus aku telepon, Bu kayaknya ketubanku pecah. Oh langsung sudah kata ibu, dosa sudah ganti-ganti baju, pakai aja sarung aja. Terus dia langsung telepon kakakku. Posisinya kurang lebih rumahnya ya setengah jaman lah dari rumah ya. Bener-bener cuman pakai sarung sama kerudung. Terus diantar sama yayanya Lila, kakak sepupuku yang tinggalnya deket. Nah sekitar jam 7 lewat lah. Nah nyampe di rumah sakit itu sekitar setengah 8. Nah sekitar setengah 8 di situ aku udah ngechat Mbak Lulu, ngechat teman kerjaku dulu ya, nanya daftarnya langsung daftar atau langsung ke UGD lah, atau langsung gimana, atau langsung ke VK atau ke bidanan atau gimana. Nah posisi kan itu aku langsung diturunin di depan VK atau kebidanan. Nah yang ngantar aku
kakak sepupuku laki-laki sama anaknya kecil masih umur 3 tahunan. Jadi di situ aku langsung masuk sendiri ke ruang kebidanannya. Bilangnya VK aja lah. VK kepanjangannya apa sih? Nah di situ aku langsung masuk sendiri. Terus si mbak bidannya, alhamdulillah udah pada kenal karena dulu teman kerja. Jadi dibilangnya, Mbak Didi kenapa? Terus bilang, udah mau lahiran mbak, itu ketubannya pecah. Jadi udah langsung disuruh baring di situ yang. Tapi kalau dulu kan di ujung sana, ujung pintu yang di apa namanya, yang bagian dalam. Aku bagian depan, ujung bagian depannya dia, di bagian depannya bidan. Nah di situ aku disuruh baring dulu. Nah pas dicek ternyata masih pembukaan 2. Masih katanya, oh masih pembukaan 2 Mbak Di. Udah baring-baring aja dulu gitu kan. Ya udah di situ aku sendirian, posisinya bener-bener sendiri. Jadi sebenarnya bukan dibilang wanita strong, ibu hebat, bukan. Itu karena itu adalah karena keadaan, karena kerjaan yang mengharuskan saya menjadi wanita kuat, ibu mandiri. Jadi karena keharusan guys. Disclaimer dulu, si papanya Faro ini tuh kerjanya lagi di Samarinda. Jadi aku posisi lahirannya itu memang menentukan maunya di Bontang, di tempat yang sama gitu. Jadi waktu masuk 8 bulan lah ya, 8 bulan itu aku udah pindah, udah LDRan sama Papa Faro. Dia di Samarinda, aku di Bontang gitu. Jadi waktu lahiran itu si Papa Faronya nggak ada guys. Dan nggak tahu kenapa itu Papa Faro harusnya itu orang kerja, walaupun kerja pasti ada cuti lahiran kan, ada cuti istri melahirkan atau cuti sakit. Dia nggak ada ambil cutinya guys. Bisa dijelaskan Pak? Nggak ada cuti. Astaga sayang, yang swasta aja itu ada loh, ada cuti walaupun cuma 2 hari atau 1 hari. Biasanya itu cuti lahir. Kalau cuti lahiran mungkin 3 hari ya. Tapi kalau cuti istri melahirkan atau cuti sakit itu sekitar 1 atau 2. Nggak ada. Yang ada tuh buat perempuan aja cuti melahirkan, sama kita cuti besar, cuti tahunan itu dong. Cuti besar sama cuti tahunan beda. Beda. Kalau cuti tahunan itu yang 14 hari. Iya. Kalau cuti besar? Sebulan. Serius? Iya. Kapan bisa diambil? Serius, kapan bisa diambil? Ih, kita mau kemana? Kita mau kemana? Bapak. Ke rumah bapak. Sayang, kapan bisa diambil yang cuti besar? Per berapa tahun? Per 1 tahun juga? Tak lah. Terus? Oke, aku lanjut. Nah, di situ posisi 7:30 aku sampai di ruang VK. Di ruang PK itu aku sendirian, dan di situ udah dicek-cek sama bidannya, sama mbak bidannya. Terus aku ditanya sama mbak bidannya, Mbak Di, kemarin udah sempat cek lab belum katanya. Nah aku kan udah cek lab tuh waktu itu di puskesmas Bontang Utara yang menurut aku. Nah di situ aku udah cek lab lengkap sambil nunggu istrinya aku datang. Dia bawain lah semua barang-barangnya di situ. Jadi dari baju-baju bayi, dari baju-baju aku, pokoknya tas yang udah kita siapin. Nah nanti aku bawa videonya juga. Kayaknya aku udah pernah deh, sempat 4 tahun yang lalu buat video barang-barang apa aja yang wajib dibawa kalau kita ke rumah sakit atau menuju proses persalinan. Nah di situ Mbak datang. Terus dia langsung ke bagian pendaftaran di situ. Di situ aku masih bisa WA-WAan, masih bisa pegang HP. Karena bener-bener belum ada kontraksi. Dari aku pecah ketuban itu aku belum ada kontraksi sama sekali. Jadi belum ada yang ngerasain namanya sakit-sakit perut, itu belum ada. Nah Mbak lagi proses ke pendaftaran. Di situ aku masih sempet loh yang aku bilang begini, Mbak beliin makanan dong, lapar. Betulan gue bilang di kantin ada, ternyata pantas kok pas masuk parkiran rumah sakit tuh kok sepi. Ternyata aku lahiran tuh di hari Minggu guys.
Jadi kebanyakan kan udah pada libur tuh. Memang, Yang masuk-masuk kan cuman beberapa orang. Betul-betul sepi. Nah kantinnya itu ternyata tutup juga. Jadi Mbak beliin aku itu di luar. Di situ aku masih dibeliin kayak dibeliin minuman, dibeli air mineral, roti, pokoknya yang bisa aku makan lah. Karena waktu itu aku lapar. Namanya pagi-pagi baru bangun tidur. Di situ masih bisa sempat makan, masih bisa WA-an sama teman-teman, masih bisa ngirim-ngirim foto, masih bisa. Masih bisa. Itu aku WA sayang kali yang aku bilang, "Yang aku sudah di rumah sakit." Jam berapa? Mau lahiran jam 7:30, mau hampir jam 8. Oh, iya, Pak. Bener kan? Aku mau pulang Iya, juga. kamu kan habis masuk malam kalau nggak salah. Cuman kamu belum di parkiran. Aku udah di parkiran. Aku sudah di parkiran itu. Mau pulang, niat pulang tidur. Nah itu kenapa nggak langsung OTW gitu? Langsung OTW. Iya, langsung OTW ya? Langsung. Sekitar nggak nyampe deh, paling nggak nyampe setengah jam deh. Di situ aku mulai mules-mules, tapi masih sempat sambil aku makan. Karena beneran lapar. Padahal tuh ekspektasiku itu mau bawa kurma. Betulan deh, itu ekspektasiku tahu. Karena kan tahu dia anak pertama kayak mana. Di anak pertama dulu aku disuapin buah sama Iis kan, sama temanku. Nah, di anak kedua ini tuh kayak udah sayang ah. Nah, di anak kedua ini tuh kayak udah ekspektasinya mau makan kurma untuk isi tenaga sebelum ngejan gitu kan. Ternyata itu di luar ekspektasi. Dari 7:30 tadi itu kayaknya nggak nyampe setengah jam, 15 menitan kok apa pokoknya. Itu mulailah aku ada kontraksi. Tapi awalnya itu kontraksinya nggak langsung cepet gitu loh. Tapi nggak lama kayak, maksudnya nggak lama yang hitungan setengah jam baru kontraksi lagi, itu enggak. Jadi kayak 15 menit lah sakit, nanti 15 menit enggak, 15 menit lagi sakit lagi, kayak gitu. Dan semakin lama semakin cepat tuh durasinya makin cepat. Tapi sampai Mbak itu ngomong kayak gini, orang itu kan biasanya lagi kontraksi atau lagi sakit-sakitnya itu kadang-kadang ya, nggak tahu ya, maksudnya kebanyakan orang itu nggak mau dipegang katanya. Mbak dulu kayak nggak mau dipegang gitu loh, yang ngerti nggak sih? Kalau aku tuh masih pegang HP, masih makan. Jadi sampai dia bilang gini, kamu udah sakit, kamu masih bisa makan. Itu pokoknya itu yang diulang-ulang terus dia ngomong sama aku. Nah terus di situ makin cepat durasinya kontraksinya. Dan alhamdulillah di jam 9.05 si dede bayi yang kedua ini lahir tanpa induksi alami. Alhamdulillah. Nah di situ aku ditemani sama mbakku. Itu aku yang ngejan, aku yang kontraksi, dia yang lemes tahu yang. Dan di situ aku ditemani berdua sama mbakku sama teman kerjaku dulu di apotek. Kesana kemari lepas. Siapa Mbak? Enggak, dia ngeliatin proses ini, si keluarnya bayi itu. Jadi dia yang benar-benar lemes. Jadi pas si bayinya keluar, dianya yang minta, "Mbak, bolehkah aku duduk?" Dia yang ngomong begitu sama bidannya. Berarti kan hitungannya cuman 2 jam lah ya. Dari jam 7 pecah ketuban, jam 9.05 itu aku lahiran. Sekitar 2 jaman itu Papa Faro belum nyampe ya. Dari Samarinda Bontang sih sebenarnya harusnya 2 jam 3 jam. Kayaknya nggak langsung aku. Kamu nggak langsung datang deh. Soalnya dia datang itu siang guys. Tinggal kan izin Anaknya juga udah, dulu. hah? Kan izin juga dulu. Kan hari itu masih masuk kerja, masih masuk malam. Oh di hari iya, kamu nggak langsung pergi deh kayaknya. Iya. Besoknya bukan sih? Langsung, tapi itu belum liburku. Makanya aku nggak langsung, kan izin dulu, ngurusin izin dulu. Tapi harinya aku nggak langsung. Oh karena nanti malam itu masih masuk malam ya. Habis itu hujan juga hari itu. Oh iya benar, hujan. Itu lagi musim hujan guys. Nah nanti aku bakal cerita lagi yang benar-benar dari 4 tahun yang lalu sama yang
tahun ini aku bakal gabungin jadi satu ceritanya soal yang benar-benar aku belum pernah ceritain sama sekali, plus rahasia-rahasia itu tentang apa ya dibilang ya, bayi kuning. Jadi dua-duanya anak aku riwayatnya adalah kuning anaknya. Hello. Jadi badannya kuning gitu. Jadi kayak minion. Paro yellow dan Raska yellow. Bayi kuning. Pokoknya aku bakal ceritain dari yang 4 tahun lalu yang aku pendam sampai tahun 2023, nanti aku bakal ceritain sekaligus ya. Nah, sampai di situ Papa Faro kan belum datang, guys. Nah, jadi kakak sepupu aku yang tadinya ngantar aku itu ternyata dia balik lagi. Nggak tahu dia balik atau nungguin aku di parkiran. Aku nggak tahu. Nah, di situ dia masuk. Akhirnya yang azanin anak aku kedua itu bukan papanya, tapi kakak sepupu aku. Nah, jadi proses lahiran setiap orang itu, setiap ibu itu beda-beda. Dan alhamdulillah di aku itu anak pertama dan kedua itu lumayan cepat. Sedangkan kalau mbak aku sendiri itu dia bener-bener katanya itu 1 hari 1 malam, guys. Jadi nunggu pembukaan, dari pembukaan 1 sampai dia lahiran itu betul-betul lama prosesnya. Bayangkan aja yang kalau misalnya aku kayak gitu tuh, misalnya kalau lama itu apa nggak makin kesiksa ya, karena itu sakitnya kontraksi itu kayak lebih sakit dibandingkan waktu ngejen si bayinya itu. Yang bikin sakit orang trauma untuk lahiran itu kan si kontraksinya itu. Sudah takdir namanya. Menurut aku pribadi ya, jadi waktu kita hamil itu kalau misalnya kita mindsetnya itu kayak loyo lemes, itu memang beneran kayak loyo lemes sih. Tapi kalau kitanya kuat, kitanya kayak pokoknya kayak gimana ya ngomongnya ya, walaupun tetap mual sih, tetap mual, mau di kayak apa ya, mau di kuat-kuatin gimana, tapi kayak dia harus dilawan gitu loh, dilawan biar dia nggak males. Nggak sih? Jadi jangan sampai ibu hamil tuh sedikit-sedikit jadi alasan gitu ya buat males-malesan. Dan aku juga mau kasih tahu, itu aku kayak mungkin lahiran aku itu kayak cepet, kayak enak-enak aja, maksudnya kayak aman-aman aja, itu kayak karena itu di rumah itu. Jadi 3 hari sebelum aku lahiran itu bener-bener kayak aku bener-bener capek banget tahu. Aku tuh sampai kayak kepikiran gitu loh, kayak kepikiran memang sih yang kayaknya aku jangan-jangan mau lahiran ini, kayak karena beneran capek, karena posisi di situ lagi pindah-pindahan, mbak mau pindahin apa namanya tokonya, terus itu rumah toko itu kayak mau disekat, mau dibagi 2 gitu kan, terus mau bikin korum untuk frozen. Pokoknya itu bener-bener capek karena lagi bersih-bersih gitu. Dan sampai kepikiran jangan-jangan aku mau lahiran ini nanti bentar-bentar lagi nih. Padahal dulu dalam hati, jujur dalam hati banget, karena Faro dulu kan lahirnya di tanggal 23 sama kayak aku tuh tanggal lahirnya 23. Nah dulu HPL-nya si anak kedua ini itu kata dokter Hoirul itu tanggal 15. Nah itu aku bener-bener kayak pengennya itu anak kedua ini tuh memang di tanggal 15. Makanya berdoanya ya nggak mau maju, tapi nggak apa-apa lah mundur di tanggal 15 gitu. Maksudnya tanggal 15 ya biar samaan sama papanya, biar dia bahagia lah sedikit, biar Faro sama kayak mami, Raska kayak papa. Ternyata tanggalnya tanggal 29 Januari, tapi tetap ikutin aku. Di bulannya ikutin aku, bulan Januari. Jadi semuanya plek-plek. Anak kedua aku yaitu laki-laki, semuanya memang benar-benar nggak tahu, satunya ikutin tanggal, satunya ikutin bulan. Deketnya juga lebih deketnya ke aku daripada papanya, iya kan? Iya kan ya? Iya memang cowok. Memang iya kalau cowok, kalau cewek baru gini. Kalau cewek itu malah jadi benci sama ibunya kalau dia udah besar. Serius? Cemburu kan? Kok sama mama maunya dia sama
Kan sifat dasarnya perempuan itu kan cemburu. Kayaknya mungkin kayak si Arsi tuh mungkin udah ngelewatin kali kan, udah umur dia udah paham. Tapi memang dia nyarinya nyari Yaya terus loh. Iya, kan. Kalau Ryan kan nyari Mbak. Iya, kan dia kan kalau dia lihat sama Mbak itu pasti dia cemburu, dia nggak mau. Pokoknya bapaknya tuh miliknya dia aja. Tidur juga kayak gitu, mana mau dia lihat bapaknya dekat-dekat sama nggak mau. Iya memang. Faro kan juga gitu, nempel aku terus, meluknya aku terus. Masa yang mami ya? Sayang banget ya? Iya. Wih, ampun, insya Allah. Oh, Iya, dia kalau itu kan nyarinya aku. Maksudnya bukan nyari aku, maksudnya dia kalau itu kan dekat-dekatnya aku. Kalau dia ketawa berarti dia butuh. Enggak tuh. Bapak curang ya, bapak nakal ya. Oke guys, jadi begitu cerita proses kelahiran anak kedua aku. Biar Bapak Faro juga tahu bagaimana perjuangan seorang istri yang sebenarnya tidak kuat tapi mewajibkan. Tapi mewajibkan untuk harus kuat, harus strong. Begitu. Jadi gimana? Seorang suami harus cari nafkah buat anaknya dan tidak boleh nangis. Harus terlihat kuat, padahal sudah tidak kuat. Ya tapi kan tetap aja di rumah itu lebih betul-betul lebih ini tahu ya. Coba, lebih capek tahu daripada kamu ini. Kalau kerja itu masih ketemu temen, masih bisa bergosipan, masih bisa berceritaan, setidaknya walaupun waktu banyak kerjaan juga dulu. Bayangin dulu ditukar kan. Saya yang di rumah bersama Renda itu nggak ada Faro, nggak ada Raska, sendiri aja pulang kerja. Iya. Saya ngapain di rumah situ kira-kira? Ya kalau udah selesai ngurusin semuanya, misalnya udah masak, udah nyapu, udah ini semua kan, udah beres semuanya kan? Lagi jalan. Iya benar, masih bisa hangout dengan teman-temannya. Nah, itu yang buat suka jalan aku. Mami rumah apa? Bayangin betapa boringnya. Sudah baring. Mami, di rumah bapak ada mixer juga. Iya. Tuh. Oh sudah buka kak di situ? Iya. Mixernya. Belum. Oh belum buka? Ya. Tapi ada gambar Oh mixer. tidak ada gambarnya. Iya Mar. Iya. Tadi aku lihat. Bapak nggak lihat loh. Tadi aku lihat ada itunya. Belum buka. Belum. Oke guys, daripada perdebatannya semakin panjang, terima kasih sudah menonton video kita kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah sampai menonton. Nonton. Bye bye.